Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi ini kami telah ada di tempat ini Tuhan, kami menghadap kehadiran-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi bagi kita semua. Kita hidup adalah oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Kita tinggikan Dia, kita berikan pujian dan penghormatan kepada-Nya. Dia layak menerima sembahan kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Semuanya kita, saudara-saudara yang berdoa di rumah, biarlah hadirat Tuhan memenuhkan rumah saudara, memenuhkan kamar saudara, di mana saudara sedang ada pada saat ini. Hadirat Tuhan memenuhkan kita. Damai Tuhan mengalir di rumah kita. Dari tempat ini kami akan memimpin kita saudara untuk berdoa, membawa hidup kita kepada Tuhan. Marilah persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus kemuliaan. You
kepadamu Tuhan. Kau menjawab kami, kau mengulurkan tanganmu ya Tuhan. Ini kami umatmu datang di hadapanmu, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, di rumah-rumah, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia Tuhan, yang mengikuti doa pagi ini, yang kasih Tuhan mengalir pada saat ini di dalam hati kami semuanya Tuhan, sehingga ada sukacita yang melimpah Tuhan. Pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan, pujian penyembahan kami menurunkan kuasa Tuhan. Kami akan rasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan di pagi hari ini, mengaliri di dalam hati kami Tuhan, memenuhkan hati kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberkati kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, syukur bagi Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya kita merasakan lawanan Tuhan, hadirat Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya, lewat itu kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini dengan sorak-sorai sukacita kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita bertepuk tangan selalu terkasih. Kita ada di rumah, sambil kita menari, bahkan saat kita berdiri, yang ada di rumah-rumah, kita gerak-gerak tubuh kita dengan kebersamaan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujian kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Selalu besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita akan dinaikkan pujian ini kepada Tuhan. Besar nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku
siapkan hati kita pada saat ini, supaya hati kita dijamah, dilawat oleh Tuhan lebih dalam lagi, sehingga ketika kita nanti mendengar firman Tuhan, hati kita sudah dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Roh yang hidup, penuhi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengalirlah dalam hati kami, melimpah dalam hidup. Kita katakan kepada Tuhan, yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwa
Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman adalah hadirat Tuhan. Ketika kita saudara yang kasih ada dalam hadirat Tuhan, ada sukacita, ada pemulihan, ada berkat yang melimpah saudara ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita saudara dari Roma pasal 8. Semua ayat ini nanti saudaraku kita akan baca. Untuk bacaan kita pasal 8 ayat yang pertama sampai 17.
Tapi kita besok hari Minggu, besok kita tidak. Ini saudaraku, nanti saya akan sampaikan di ayat yang berikutnya lagi. Namun kita akan membaca sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai 17. Kita baca saudaraku untuk boleh memberkati kita pagi ini. Saya akan membacakannya. Yang pertama, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mungkin dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 bersama-sama saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Luar biasa kasih Tuhan yang telah memberkati kita. Roma pasal 8 ayat yang pertama ini, saudaraku yang kasih, ya mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan roh. Bagaimana Paulus mengajarkan dua macam kehidupan manusia, saudaraku. Hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Dan keduanya itu berbeda. Kalau saudara yang kasih, yang pertama di sini dikatakan ayat yang pertama, hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kesalahan, kesedihan, kegagalan, dan akan diperbudak oleh dosa. Setelah kita, saudara yang kasih, datang kepada Tuhan, lahir baru kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, maka pada saat itulah hati kita didiami oleh Roh Kudus. Namun saudara yang kasih, tiap-tiap hari perlu kita dituntun oleh Roh Kudus. Perlu kita aktifkan Roh Allah di dalam diri kita. Kalau Roh Allah itu mau terus bekerja dalam hidup kita, pentingnya kita bersekutu, memuji, menyembah, dan menghidupi apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Kalau kita mengikuti daging, maka kita akan mengalami kegagalan, kesedihan, kesengsaraan, bahkan
akan sampai kepada diperbudak oleh dosa, sampai kepada kematian. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, maka Roh itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kita akan menang, kita akan dituntun, kita akan diajari, bahkan Dia akan memampukan kita melakukan kehendak Bapa, dan kita akan menuai kehidupan. Saudaraku, Roh Kudus itu juga akan memberikan kepada kita kehidupan. Roh itu memberikan kepada kita kuasa. Roh itu bekerja di dalam kehidupan kita, menyanggupkan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara yang kasih, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita tidak mungkin hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam daging, kita nggak mungkin hidup dipimpin oleh Roh. Keduanya ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau kita hidup dengan daging, maka otomatis roh kita menjadi kurus, menjadi kecil, menjadi lemah, maka daginglah yang berkuasa. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka keinginan daging pun itu akan sirna, itu akan ketinggalan, itu akan terhilang daripada kita. Oleh sebab itu, marilah kita pada saat ini menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin oleh Roh itu, saudara yang kasih, akan membuat kita untuk selalu mencari Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, suka membaca firman Tuhan, bahkan suka merenungkan firman Tuhan itu, dan seterusnya akan memampukan kita untuk hidup dalam mengeluarkan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita mampu melakukannya. Kita mampu menjadi orang yang sabar. Kita mampu menjadi orang-orang menguasai diri. Tapi tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berubah, saudara. Roh Kudus itu akan menyanggupkan kita melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam daging, maka kita akan dituntun oleh daging itu melakukan keinginan-keinginan daging. Jadi sama aja sebenarnya ya saudara. Kita hidup oleh Roh, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan kehendak Bapa, melakukan keinginan Roh, mengeluarkan buah Roh. Hidup dipimpin oleh daging, hidup dalam daging, maka daging akan menuntun kita terus mengikuti keinginan-keinginan daging. Apakah itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19-21 berkata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, iri hati, dengki, sama seperti penyembahan berhala. Berarti kalau sudah menjadi penyembah berhala, gak mungkin ini masuk surga, gak mungkin ini berkenan kepada Tuhan. Ini ujungnya akan kepada maut, ini ujungnya akan kepada kematian. Daging itu akan terus menuntun kepada keinginan-keinginannya. Pornografi, obat-obat bius, obat-obat terlarang, saudara pengasih, sihir, semuanya itu sekarang dengan ada handphone di tangan kita, daging itu akan menuntun, membuka situs-situs, membuka segala macam di handphone itu. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kebanyakan kita sudah akan membuka hal-hal yang rohani, yang membangkitkan iman kita, hal-hal yang menguatkan kita, perkara-perkara rohani. Kita akan suka dengan pujian penyembahan. Mungkin kita sambil bekerja kita pasang ya puji-pujian di handphone kita, karena begitu banyak pada saat ini dengan media sosial ini. Itu akan ada dorongan dalam hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita lihat lagi firman Tuhan, kita dengar lagi ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita terdorong untuk, saudara pengasih, mengikutinya, mendengarkannya, dan berusaha untuk melakukannya. Jadi daging menuntun kita kepada hal-hal keinginan daging, yang menuntun kepada kebinasaan, yang menuntun kepada keinginan-keinginan daging, kecemaran, sama dengan penyembah berhala. Roh akan menuntun kita kepada kehidupan. Roh akan menuntun kita kepada keinginan Tuhan, kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Roh akan menuntun kita
kita untuk hidup dalam kekudusan, bahkan memampukan kita melakukan kehendak Bapa, hidup oleh Roh Kudus, mengeluarkan buah Roh Kudus, buah pertobatan dan buah jiwa-jiwa, dan seterusnya akan memimpin kita kepada kehidupan. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, saudara, ayat yang ke-9, ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang memiliki roh Kristus, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati terhadap dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Jadi hidup kita telah kita serahkan untuk dipimpin oleh Roh Allah. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Inilah Dia, saudara kekasih, yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Inilah sungguh-sungguh yang sangat saya rindukan dan sungguh saya sangat rasakan. Jikalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam kamu, maka Roh Kudus akan membangkitkan tubuhmu yang mana. Makanya saudaraku, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara kekasih, hidupnya bergairah, hidupnya bersemangat, tubuhnya juga sehat. Karena Roh Allah itu yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Ya, tadi malam saya istirahat jam 12 lewat, saudaraku. Ya, karena sekarang ada begitu banyak telepon yang telepon, saudaraku. Ya, dari doa ini ada saya layani, saudaraku yang kasih, setelah selesai acara Zoom, kemudian saya layani lagi. Dan kemudian saya melihat jam 12. Jam 12, sebelum jam 12 saya sudah akhiri. Dan kemudian tentunya saya tidak bisa langsung tidur. Saya dibangunkan, saudaraku, jam 2 saya sudah bangun lagi. Saya lihat, masih jam 2, tidur lagi lah ya Tuhan. Jam setengah 4 saya dibangunkan lagi. Saya tidak capek ya, tubuh saya tidak capek. Kemudian saya berdoa. Setengah 4 saya berdoa. Dengan tubuh yang segar, saya baca firman Tuhan, saya bersekutu lagi dengan Tuhan. Jam 4 lewat, sedikit saya tidurkan lagi. Sebentar lagi saya tidur. Itu hanya pelonjoran aja. Sampai pada saat ini, saya rasakan kesegaran yang begitu luar biasa. Jikalau Roh Allah diam di dalam kamu, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian itu diam di dalam kamu, maka Roh Kudus itu juga membangkitkan tubuhmu yang fana. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak lemah-lemah, kita tidak pikun, ada semangat, ada sukacita, ada kesegaran, ada kesembuhan, ada mujizat, saudara. Jadi marilah, saudaraku, kita terus rindu dengan Roh Kudus itu, saudara yang kasih. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang anak Allah di sini lambaikan tangannya kepada Tuhan, katakan, aku anakmu Tuhan, aku anakmu Yesus. Bagi saudara yang adalah anak Allah, firman Tuhan berkata, setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dengan kata lain, yang dipimpin oleh Allah, yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kalau tidak anak Allah, tidak dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita berkata kita anak Allah, tetapi kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, mari saudaraku, masuk lebih dalam lagi, miliki persekutuan lagi dengan Roh Kudus, dorong hati kita untuk terus rindu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, penuhkan aku dengan Roh-Mu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, bangkitkanku. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Ku siap terima anugerah-Mu. Ku rindu hidup oleh Roh-Mu. Maka Roh Allah itu, saudaraku, akan membangkitkan kita, saudara yang kasih. Dan sungguh luar biasa kalau kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita tahu kalau kita dipimpin oleh Allah, maka saudara yang kasih, Allah akan memimpin kita kepada kebenaran. Allah akan memimpin kita kepada keberhasilan. Allah memimpin kita kepada kebahagiaan. Makanya hebat dan luar biasa
jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Pilihlah saudaraku untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak takut akan dunia ini, saudara pengasih. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, saudara pengasih. Dia memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi kita. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Kita menerima roh yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keberanian, yang memberikan kepada kita kesanggupan dan kemampuan. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah itu pada saat ini. Nah, saudaraku, dunia pada saat ini sedang bergelora. Kedengaran sana sini banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah pada Allah. Maulah dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah memberikan kepada kita, saudara yang kasih, kekuatan. Roh Allah memberikan kepada kita damai sejahtera. Roh Allah memberikan kepada kita ketenangan. Setan memberikan roh ketakutan, kecemasan. Saudara, pilih pada saat ini. Mau dipimpin oleh Roh Allah atau mau dipimpin daging. Daging itu akan membawa kepada kebinasaan, tapi Roh Allah akan membawa kita kepada hidup, dan hidup itu hidup yang berkemenangan. Saudara yang kasih, kalaupun pada saat ini kita mengalami hal-hal dalam dunia ini, dampak daripada dosa itu, dampak daripada dunia ini, saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi percayalah kepada Tuhan, saudara yang kasih. Seperti ikan di laut itu, saudara yang kasih, air laut itu asin. Tapi kita tangkap ikan di laut itu, kita makan, kita masak, kita makan, tidak asin. Kapankah dia asin? Setelah dia mati di laut itu, maka masuklah garam itu ke dalam tubuhnya itu. Jadi jangan kita, walaupun kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kita bisa bebas dari hal-hal dunia ini yang mematikan kita, yang mematikan semangat kita. Kita bisa berbeda dengan orang-orang dunia ini, saudara, karena kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saudara yang kasih, dan Roh Allah itu yang luar biasanya, saudara, Roh Allah itu akan menuntun kita. Ayat 26 saya bacakan kepada kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Allah akan memimpin kita berdoa. Banyak doa, bukan hanya sekedar doa yang keluar dari mulut ini, saudaraku. Bukan hanya sekedar kata-kata, kalimat yang indah, perkataan-perkataan yang indah, yang bagus-bagus seperti berpuisi. Tapi Roh Allah yang ada dalam kita memimpin kita untuk berdoa. Jelas Alkitab berkata di sini, demikianlah sesungguhnya kamu tidak tahu berdoa, tapi Roh Kudus memimpin kamu, mengajari kamu dalam berdoa. Bahkan Roh yang ada dalam hatimu itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, hal-hal yang besar. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa pun Roh Kudus mengajari kita. Apalagi tentang kehidupan ini, saudara. Ada, saudara, yang kasih hal-hal yang tidak kita tahu. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh pertolongannya. Roh Kudus memimpin kita. Dan kemudian dikatakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Oh, puji Tuhan. Jadi kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita menerima Dia, kita diajarinya berdoa, Dia menuntun kita, saudaraku. Dan kemudian dalam hidup kita ini ada begitu banyak pergumulan, persoalan, masalah. Tetapi Tuhan berkata, kita tahu sekarang dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Tidak mulus-mulus hidup ini. Ada tantangan dalam hidup ini. Memang dunia ini penuh dengan masalah. Tapi Tuhan telah menjamin bagi kita anak-anaknya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Enak atau sulit, atau sesuatu yang buruk yang kita hadapi, sesuatu yang menyakitkan yang kita hadapi, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sepanjang saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Baik menurut kita, belum tentu baik untuk Tuhan. Tapi kalau baik untuk Tuhan, wow, ini dia saudara pengkasih. Kaya menurut manusia, belum tentu kaya menurut Tuhan. Tapi kalau kaya menurut Tuhan, saudaraku, wah, itu sudah luar biasa. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian dikatakan, Dia yang memilih kita sejak semula. Dia menentukan kita. Dia yang menentukan kita, Dia pilih kita. Dia yang memilih kita, Dia bawa kita kepada kemuliaan. Oh, puji Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan berkata kita adalah terang. Terang itu diletakkan di atas, bukan di bawah gantang tempat tidur. Tuhan pilih kita, Tuhan angkat kita, Tuhan muliakan kita. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh. Tapi kalau tidak mau dipimpin oleh Roh, dipermalukan. Sama seperti Simpson, sudah dipilih oleh Tuhan. Roh Allah ada padanya, tapi dia bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan daging. Maka dia dipermalukan, matanya dicungkil. Padahal dia sudah menjadi nazir Allah. Dia memilih untuk hidup dalam daging, hidup sesuka-suka hati. Akibatnya dia dipermalukan. Oleh sebab itu, hari ini saudaraku, pilih untuk terus mengikut Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kita dituntunnya, kita dimuliakannya. Haleluya, saudara. Dimuliakan kita, saudara. Dalam dunia ini pun kehidupan kita akan berbeda. Sampai ke surga nanti, saudaraku, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan muliakan kita. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudaraku. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, menguatkan kita. Kiranya hari ini semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaiblah Tuhan kita. Haleluya. Mari berkata-kata sebentar kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau menuntunku hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudara, berbicara saudara kepada Roh Kudus. Terima kasih buat Roh, Kau yang menuntunku, Kau yang memimpinku. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Roh yang membebaskan kami, Roh yang menuntun
Pulihkanlah kami pada saat ini. Bangkitkanlah tubuh kami pada saat ini. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, diam di dalam hati kami. Roh Kudus itu juga membangkitkan tubuh kami yang panah. Mari bangun persatuanmu dengan Roh Kudus, saudara. Saudara yang sakit pada saat ini, yang lemah tubuhnya. Firman Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam kamu, maka Dia akan membangkitkan tubuhmu yang panah ini. Bangkitlah tubuh saudara yang lemah. Terimalah kesembuhan dari Roh Kudus. Tuhan akan memulihkan tubuhmu. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan kepada setiap pendoa pada saat ini. Mengalirlah kuasa Tuhan. Bangkitkan setiap tubuh yang lemah. Bangkitkan tubuh yang sakit. Pulihkan pada saat ini. Mengalir kesembuhan oleh Roh Allah yang menjadikan kami menjadi anak Allah, yang menjadikan kami menjadi ahli waris. Kami menerima segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajari kami terus untuk berdoa. Pimpin anak-anak-Mu semua, kami untuk berdoa. Sesungguhnya kami tidak tahu berdoa, tapi Roh Allah mengajari kami berdoa. Roh Tuhan memimpin kami berdoa, bahkan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita buka mulut kita, saudara. Tuhan akan memimpin saudara pada saat ini berdoa di rumah saudara. Berdoa untuk kehidupanmu, berdoa untuk anak-anakmu, saudaraku, berdoa untuk keluargamu, berdoa mungkin untuk lingkunganmu. Mari berdoa. Roh Tuhan akan menuntun kita. Jangan tutup mulut, saudara. Tapi mari kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dia Bapa kita. Kita adalah anaknya. Bapa mendengarkan kita, Tuhan mendengarkan kita. Ketika kita berdoa berseru kepadanya, Dia dengarkan kita. Haleluya. Mari mengerti apa yang menjadi hak kita. Kita adalah anak. Roh Tuhan ada pada kita. Kalau kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Oh, bersekutu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang
dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Oh Roh Kudus, Engkau sahabat, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Oh Roh Kudus, Engkau sahabatku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, Engkau sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kalau sahabat kami, kalau kekasih kami, kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. Dan teruslah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau dipimpin oleh Roh. Tuntunlah kami kepada jalan-jalan kebenaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya kepada Tuhan bahwasanya saudara diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Pagi ini saudaraku sebagai anak-anak Tuhan yang rindu supaya kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya yakin karena saudara adalah orang-orang yang setia ada dalam hadirat Tuhan. Saudara dipuaskan oleh Tuhan. Maka untuk itu kita adalah terang, kita adalah garam, kita memberkati dunia ini saudaraku. Untuk hari ini ada calling saudaraku anak-anak muda se-Indonesia. Saudaraku jam 6 sampai jam 9 nanti ada acaranya. Jadi kita berdoa dengan kondisi keadaan yang ada pada saat ini melanda dunia Indonesia saudara. Tapi hal-hal yang rohani semakin nyata kuasanya saudaraku. Anak-anak Tuhan, orang-orang muda pada saat ini akan mengadakan doa saudara. Sampai kemarin saudara yang kasih sudah ada 1.000 saudara yang kasih yang sudah mendaftarkan diri. Nah saya pun nanti setelah selesai ini akan saya buka. Oleh sebab itu kita berdoa untuk lawatan Allah bekerja di Indonesia lewat orang-orang muda. Tapi bukan hanya orang-orang muda saja, semuanya. Karena firman Tuhan berkata pada masa-masa terakhir saudaraku, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang muda, kepada taruna, kepada orang-orang tua, kepada semua makhluk. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kita akan bekerja, kita akan berdoa pada saat ini saudara, supaya orang-orang muda dilawat oleh Tuhan. Para youtuber saudaraku dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi alat dalam Tuhan, menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan Injil Tuhan. Saudara pekasih, kalau mungkin pada saat ini pemberitaan secara langsung sudah begitu agak terbatas, tetapi saudara pekasih ada pelayanan media sosial ini yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Saudara pekasih sampai ke desa-desa, ke pulau-pulau provinsi, ke pelosok-pelosok saudaraku, semua mereka bisa mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita doakan saudaraku, doa orang-orang muda, dan kita doakan supaya lawatan Tuhan turun terjadi atas bangsa kita pada saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih dipanggil oleh Tuhan, kita bertanggung jawab untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita doakan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam doa bagi kami, pujian, penyembahan, dan firman-Mu ya Tuhan. Adalah baik bagi kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang Kau pilih. Kami bertanggung jawab untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih buat orang-orang muda, buat orang-orang Kristen yang Kau bangkitkan rohnya pada saat ini ya Tuhan. Sehingga seluruhnya bersatu di seluruh Indonesia pada saat ini. Ada program calling Tuhan untuk bisa berdoa bersama-sama. Khususnya pada saat ini di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan kebebasan. Tuhan, Engkau Tuhan Allah memberkati doa orang muda pada saat ini. Biarlah kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Bangkitkan semangat roh orang-orang muda dipakai oleh Tuhan untuk pemikiran pada saat ini Tuhan. Sehingga kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi,
jiwa-jiwa diselamatkan, bangsa kami diselamatkan. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Bukan saja hanya Indonesia, tapi dari Indonesia akan memunculkan para YouTuber-YouTuber yang menyuarakan nama Tuhan, yang menyuarakan Injil Tuhan, yang menyuarakan Yesus, sehingga ke seluruh dunia akan terdengar berita-berita Yesus, akan terdengar nama Tuhan, akan terdengar pujian penyembahan yang meninggikan nama Tuhan. Dan di mana nama Tuhan dipermuliakan, ke sana nama Tuhan akan menarik jiwa-jiwa. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan yang mau memberkatilah orang-orang muda pada saat ini. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Orang-orang muda akan rindu, haus untuk berdoa, menyatukan hati, memohon kuasa Tuhan, sehingga bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, senior-senior yang memuridkan orang-orang muda ini Tuhan, sehingga orang-orang muda menerima roh yang 2 kali ganda, dan orang-orang muda menerima kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Orang-orang muda yang Tuhan dipanggil oleh Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan yang senior telah menginvestasikan roh Allah itu kepada orang-orang muda, dan orang-orang muda yang tidak kenal menyerah, orang-orang muda yang tidak kenal lelah, akan memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan, disertai dengan tanda dan ajaib dan mujizat-mujizat. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, kondisi keadaan ini akan membawa kerohanian di bangsa kami makin berkualitas tinggi ya Tuhan. Semua orang-orang akan mencari Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, negara kami, Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi bangsa-bangsa, Indonesia bagi dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Berkati masyarakat kami Indonesia, tetap berkembangan. Oh Tuhan progres, kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan bekerja di bangsa kami ini. Pemulihan terjadi, kuasa Tuhan bekerja atas bangsa kami ini. Kau yang mengontrol semuanya Tuhan, sehingga semuanya baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepada Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini saudara. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku akan cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku bagimu. Kami persembahkan diri kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, yang tidak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya, memenuhkan hati kita. Kasih Bapa menyertai kita, serta persekutuan pimpinan hikmat kuasa pengurapan yang tetapnya dari Allah Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya. Memuji Tuhan.